Bab 2130. Tidak lagi bersabar. Jangan khawatir, kita akan segera pergi ke puncak ketiga, tapi sebelum itu, ada sedikit hal. Tio tersenyum, dan tiba-tiba ketika semua orang tidak sadar, dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan 6 serangan. Set. Reiki ini berubah menjadi rantai, langsung mengikat dan menyegel 6 tetua di antara 40 orang. Kakak seperguruan, apa yang kamu lakukan? Di antara orang-orang ini ada pria dan juga wanita, mereka terjatuh ke tanah dengan ekspresi terkejut saat ini. Masih tanya apa yang aku lakukan? Tio mencibir. Kamu memiliki keberanian untuk mengkhianati Master Guru dan berlindung pada pembunuh Huo Zong. Seharusnya kamu memikirkan hari ini. Kakak seperguruan, salah paham. Ekspresi mereka berenam berubah drastis, mereka ingin menjelaskan sesuatu. Tio mendengus dan menamparkan ke-6 orang itu menjadi pingsan, dan jiwa dewa mereka terkurung. Tio telah bersabar selama ratusan tahun, yang tidak berarti bahwa matanya juga buta. Meskipun aliran mereka sangat kompak, tapi tidak mungkin untuk bebas dari pengkhianat. Siapa di antara mereka yang berkhianat, yang telah berlindung di Huo Zong atau bahkan Heidi? Tio telah mengetahuinya dan diam-diam menyelidikinya dengan jelas. Hanya saja sebelumnya dia tidak punya rencana untuk melakukan apapun. Untuk orang-orang ini, dia sengaja tidak mengungkitnya, sehingga membuat Huo Zong dan yang lainnya merasa nyaman bahwa dirinya tidak waspada. Tapi apa yang terjadi selanjutnya adalah masalah hidup dan mati bagi aliran mereka. Tentu saja tidak boleh muncul masalah, dan inilah saatnya untuk mengungkapkannya. Masih ada 3 orang yang memiliki jimat pendeteksi. Melihat Tio menyelesaikan ini, Erik berkata dengan santai. Aku tahu. Tio melirik Erik dengan heran dan mengangguk. Di antara 40 orang, beberapa dari mereka diam-diam dijimat. Tapi dia sudah mendeteksinya melalui formasi, dan dia kultivator tingkat fase penilaian. Erik berdiri di samping, dia hanya mengamati dengan matanya, dia juga bisa menemukan kekuatan seperti apa yang dia miliki. Tio tidak hanya merasa, semakin dia berkontak dengan Erik, semakin dia menyadari bahwa Erik itu tidak biasa. Para kultivator yang diberi jimat pendeteksi bukanlah mata-mata, mereka tidak cukup waspada saja. Jadi Tio tidak menangkap orang secara langsung, melainkan mengulurkan tangannya untuk mengontrol ketiga jimat mata-mata, lalu menyegelnya. Ekspresi ketiga tetua juga pucat, dan tidak menyangka dijebak oleh orang secara diam-diam, tetapi mereka tidak tahu apa-apa tentang itu. Selanjutnya, saatnya untuk melakukannya. Tio memandang semua orang. Tetua Yue dan lainnya, ikuti Tuan Hu untuk mengatur formasi besar. Sedangkan adik seperguruan lainnya, mereka akan menghubungi semua orang di aliran kita. Hanya ketika aku transmisi suara lagi, kalian baru serang ke puncak ketiga. Kakak seperguruan, jangan khawatir. Kita telah bersabar selama ratusan tahun, dan kita harus membiarkan partai Ji Huo melihat. Kita semua bukanlah adonan yang bisa dimainkan seenaknya. Berjuang untuk kakak seperguruan, berjuang untuk Master Guru. Semua orang terlihat bersemangat perang, mereka semua berteriak. Tio melambaikan tangannya, formasi di sekitarnya menghilang, dan pintu terbuka tiba-tiba. Semua orang sangat bersemangat sehingga mereka tidak sabar untuk segera menyelamatkan Febrina. Tapi untuk saat ini, mereka masih harus menekan emosi. Mata-mata di antara mereka telah dihilangkan, tetapi begitu mereka pergi dari sini, siapa yang tahu berapa banyak mata yang melihat mereka di luar. Ketika formasi diatur dengan benar dan semua orang berkumpul, itu akan menjadi waktu untuk membuka kartu. Tapi momen ini akan datang dengan sangat cepat. Semua orang berpura-pura tidak ada apa-apa, dan berjalan keluar dari kediaman Penatua Agung. Bahkan mata-mata yang ditempatkan Heidi juga tidak menemukan masalah.
Sedangkan beberapa mata-mata itu, karena Penatua Yue dan yang lainnya masih di istana, mereka belum menemukan kesalahan untuk saat ini. Kalian, ikut aku. Setelah semua orang pergi, Tio merasakan bahwa sebagian besar mata-mata telah pergi. Dia melambaikan tangannya dan mengirim Tetua Yue dan yang lainnya ke ruang kecil. Kemudian, aura seluruh tubuh Tio memadat dan berubah menjadi seorang kultivator biasa di istana, meninggalkan puncak pertama melalui pintu belakang. Sungguh memalukan. Sebelumnya, setiap kali Tio pergi, dia tidak pernah merasa ada yang salah. Tapi karena dorongan untuk melawan diprovokasi oleh Erik, sekarang dia merasa sangat memalukan. Dirinya seorang fase penilaian, seorang penatua tertinggi, seharusnya tegap dan tegas, kemanapun perginya, juga tidak perlu mempedulikan perhatian orang lain. Tetapi selama beberapa ratus tahun terakhir, setiap kali dia pergi untuk melakukan sesuatu, dia seperti pencuri. Dia berhati-hati karena takut Huo Zong dan yang lainnya akan menemukan kejanggalan. Memikirkannya sekarang, dia benar-benar tidak tahu bagaimana dirinya bersabar selama bertahun-tahun. Namun, itu saja, menyelamatkan Febrina, dan aliran mereka akan bangkit lagi, dan tidak perlu takut terhadap siapapun untuk bertindak lagi. Setelah meninggalkan puncak pertama, Tio langsung terjun ke puncak ketiga sesuai dengan posisi yang ditunjuk Erik. Setelah tiba di luar formasi gua, Tio mengeluarkan Erik dan lainnya. Kali ini, Erik yang memimpin dan membawa mereka masuk ke dalam berbagai formasi yang saling bertimpaan dan membentuk sebuah tempat terlarang. Ini juga adalah renakna Erik. Nanti dirinya harus membentuk sebuah formasi besar, dan membawa jiwa Dewa Fedri kemari, sampai saat itu dia tidak bisa menyembunyikannya. Bersambung.